Apsai Kabupaten Pekalongan. Surat keputusan pengurus Apsai Pusat nomor 061/SK PPA/10/2018. Pengurus Apsai Pusat dengan memohon ridha Allah, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1, pengesahan susunan pengurus Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak atau Apsai Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum pada keputusan ini merupakan cabang Apsai kabupaten kota di Indonesia. Kedua, dalam pelaksanaan tugasnya, cabang Apsai akan tunduk dan bertanggung jawab pada anggaran dasar dan peraturan yang ditetapkan oleh Apsai Pusat. Ketiga, keputusan Apsai Pusat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Demikianlah surat keputusan ini dibuat agar dipergunakan sebaik-baiknya. Jakarta, 8 Oktober 2018. Dan selanjutnya nanti akan dilaksanakan sesi foto bersama. Untuk itu dipersilakan untuk Ada sini benar. Khusus gaya bebas kah? Nanti Pekalongan juga bisa ikut ke dalam anugerah pelangi ini. Sederhana prosesnya, persis kalau teman-teman di perusahaan pasti sudah melakukan proses ISO, audit ISO gitu ya. Nah, itu kurang lebih persis seperti itu. Jadi bagaimana kita mengaudit perusahaan. Ya, next. Jadi kalau dilihat dari strukturnya, dia semua umur tentunya hampir seimbang ya, antara yang belum sekolah, pra-usia sekolah di bawah 7 tahun, juga di upaya. Bapak Ibu sekalian jangan pernah khawatir untuk tadi Pak Lurus sudah menyampaikan 3P, yaitu policy, produk, dan program. Dan pasti pada gilirannya mereka akan jadi tenaga kerja yang hebat dan berkualitas juga, dan nanti perusahaan-perusahaan juga yang akan memetik hasilnya pada saat mereka menjadi karyawan atau bahkan owner dari perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Ya. Next, Ibu Bapak sekalian, terus aja lewati. Nah ini ya, jadi kami bekerja dengan tataran seperti ini. Jadi Kabupaten Pekalongan pun juga demikian, mulai dari keluarga, kemudian di tingkat desanya, terus ya kecamatan dan seterusnya. Tapi ini yang kami harus lakukan di seluruh Indonesia sebanyak ini. Oleh sebab itu kami nggak mungkin akan melakukan sendiri. Pemerintah melakukan sendiri tidak mungkin. Ya. Nah next. Ini Bapak Ibu sekalian, termasuk teman-teman di dunia usaha. Sebetulnya core-nya adalah ini, ingin berkiprah mendukung pembangunan anak di Kabupaten Pekalongan. Lihatlah dari indikator ini saja. Ya, sementara untuk start nanti kalau sudah jalan kita bisa lebih detailkan lagi. Tapi intinya dari sini, inilah yang nantinya dengan dunia usaha, dengan perusahaan semua yang ada di Kabupaten Pekalongan akan membantu membangun anak-anak Kabupaten Pekalongan. Cara mengukur keberhasilan Kabupaten Pekalongan dari perspektif anak hanya ini. domainnya kita pemerintah kabupaten itu domainnya. Jadi itu sangat ekvivalen dengan ayah anak. Jadi harus dianggap ini program yang bagus, tetapi tidak bisa hanya diucapkan saja. Ini hadir kepada dinas pendidikan dan kebudayaan. Mulai besok datanya berapa? Yang real. Sekarang kita nggak bisa lagi berbicara tanpa data. Dan sebentar lagi bulan ini kami akan membuat kantor khusus untuk forum anak. Itu sudah jadi, juga difungsikan. Jangan hanya kantor saja, tetapi tidak ada fungsinya. Nanti dari dinas. Kita harus menciptakan tahun 2020 rencana saya seluruh kecamatan ini sudah harus punya taman untuk anak semua dari 19 kecamatan. Itu harus dijalankan. Semuanya harus terprogram dan nyata. Kadang-kadang kita ini senangnya ini hanya casing saja. Sekarang tak usah lah. Karena tak usah pernah dalam suatu
akreditasi puskesmas, saya bilang begini, kalau memang puskesmas ini nggak layak, jangan diluruskan, biar dokternya suruh pegawainya saya ganti. Menurut akreditor, baru kali ini ada bupati yang ngomong begitu. Biasanya mohon maaf dengan segala hormat, tolong misalnya saya luruskan. Kita sekarang nggak bisa, tidak ada basa-basi untuk kepentingan masyarakat. Karena ini endingnya untuk masyarakat, untuk program-program percepatan. Karena waktu kita terbatas. Tidak ya, zero droplet itu terus kita rentan terhadap pekerjaan karena daerah industri. Kabupaten Pekalongan itu dari sektor PDRB, sumbangan terbesar dari PDRB kita adalah industri pengolahan. Sehingga ini memungkinkan sekali ada pekerjaan. Ayo, kawan-kawan kita yang ada di sebelah kiri, insya Allah menyadari kalau itu anak ini memang harus bekerja, tentu ada aturan mainnya. Anak ini nek luar negeri itu kan seneng-seneng dong. Itu boleh ini sekolahnya di Amerika. Saya lihat sana itu dari SD sampai SMP itu dicuri. Yang penting seneng-seneng baik. Jangan sampai ada anak yang beban pekerjaan ini. Kita cari. Kalau ada anak yang menjadi sumber pendapatan keluarga, Pak Sultan harus bekerja. Saya kemarin pada saat saya mengumpulkan lurah camat, kalau ada anak, kalau ada warga miskin yang tidak makan, yang berdosa pertama kali adalah kepala desa, camat, kemudian bupati, kira-kira nomor 2 bupati.